Dan sepotong kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran untuk dapat maklumi dan dapat hayati sebagaimana penerimaan manusia oleh Allah di alam yang pertama, bagaimana Allah menerima hambanya di alam kedua. Jamaah yang terhormat, untuk saksikan dan untuk maklumi penerimaan manusia dari alam sementara terhadap Allah Subhanahu wa taala takalan dengan kenyataan. Artinya manusia dipegat oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan alam adalah berbeda dalam kemampuan, berbeda di dalam kedudukan, dan seluruh jihna mendapat perbedaan. Perbedaan tersebut dalam menikmati nikmat Allah adalah Allah menyatakan bandum manusia yang kalung pejut dari permukaan alam lun akan menjamin untuk makanan dan kehidupan manusia tersebut. Hanya demikian kata Allah. Tetapi adalah untuk Allah menjamin kedudukan yang lebih gede. Manusia yang udip di alam yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulnya memberi gambaran untuk dapat kita ikuti, dan mudah-mudahan tercapai lagi barang yang kita rencanakan di uroi yang kedua. Di antaranya baginda Nabi menyatakan penekul Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ay ya'lama manzilatahu indallah falyandur manzilatallah min qalbi. Man arada ay ya'lama manzilatahu indallahi falyandur manzilatallah min qalbi. Untuk dapat kita hayati dan untuk dapat kita maklumi ubinaraya ium manusia uro yang kedua pada Allah. Adakala ubinaraya ium manusia watih meninggai, binaraya iu manusia di alam kubur, ubinaraya iu manusia di mauqif, dan ubinaraya nilai manusia pada Allah Ta'ala di mahsyar. Hal tersebut adalah han'ik dan maklumi dan ha'ik dan hayati sebagai pedoman untuk tanikcok menyo dengan udip alam yang kanahino. Artinya, kalaulah manusia yang udip di alam yang fananya dalam posisi mulia menurut alam dunia, mustikah manusianya akan mulia pada uroi yang kedua? Manusia yang senang udip di sana, apakah mesti manusia itu akan senang udip di alam yang kedua? Manusia yang bawatannya kira-kira bacutna kesusahan kemudaratan dalam masa yang singkat akan terselesai. Apakah kesusahan kemudaratan yang tertimpa manusia di alam yang kedua hanya dalam waktu yang bagai Allah akan menyelesaikan? Semua hal tersebut adalah memang dengan keadaan yang berbeda. Sehingga Nabi menyatakan man arada, kalaulah nathirado manusia yang ingin mengerti dan mengetahui apakah manusia katanya sebagai orang miskin, apakah manusia katanya sebagai orang yang lemah, atau manusia yang sebagai orang kaya dan orang yang kuat. Adakala manusia yang sebagai katanya orang biasa, adakala manusia yang sebagai orang yang agak sedikit luar biasa, adakala manusia yang sebagai orang awam jahil kalai katanya, adakala posisi orang yang na ilmiah dan yang kelagi katanya. Ingin tahu kira-kira penempatan orang yang ba Allah Ta'ala ubina raya dan pat na tempat di Tuhan, jalan fal yandur manzilatallahi fi qalbi, fal yandur manzilatallahi indahu min qalbi. Payah tak ingat, payah tak kalan, payah tak pegat perhitungan. Ubina raya, ubina yum, ubina harga,
penentuan Allah Subhanahu wa taala, perintah Tuhan dalam hati urangnya. Artinya Allah merupakan sebuah zat yang menjadikan sesuatu yang di dalam ketentuan udip Allah menyatakan teh yang sifatnya amar talab, teh yang sifatnya adalah amar tarak. Lalu amar talab teh yang sifatnya jazim dan ghairu jazim, yang perintah wajib dan yang sunat. Yang sifat amar talab tarak adalah tinggai yang teh yang tinggai mesti. Dengan istilah adalah tarak jazim haram. Dan yang teh yang memang talab tarak ghairu jazim makruh. Apabila barang tersebut semuanya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakala memang panggilan-panggilan Allah yang lain, manzilatallah min qalbihi ubina raya dinna tenang dinna bagas sambutan jiba Allah. Apabila Allah nehoi dan Allah memang panggil, maka sambutan panggilan Tuhan ubina raya. Umpama Allah menyatakan aqimis salah, ubina raya penerimaan panggilan Tuhan. Allah menyatakan atuz zakah, ubina raya penerimaan apabila syarat-syarat zakat terpenuhi. Apabila syarat-syarat wajib sembahyang terkumpul. Demikian pula apabila Allah memanggil kutiba alaikumusiyam ubina raya. Dan seterusnya yang merupakan adalah sifat kerja. Lalu kemudian sifat larangan. La taqtulun nafsal lati haramallahu wa la ta'kulu amalal yatama wala yang menyangkut dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Teh mantang yang nedam ubina raya nilai larangan Allah bagadanya. Raya nilai amar talab dengan raya nilai amar tarak adalah dua. Amar talab yang raya nilai begitu perintah kita mengikuti kerja. Sedangkan amar tarak begitu larangan kita berhenti tidak kerja. Barang yang nedam oleh Tuhan hana katanya itu adalah sudah menyatakan menerima panggilan. Barang yang niyu oleh Allah Taala na katanya kerja itu sudah memenuhi panggilan. Hadis tersebut yang dinyatakan oleh Rasulullah yang lagian, maka katanya dina raya sambutan. Pakai kejamanan ujung hadis tersebut fa innallaha azza wa jalla yunazzilul abda indahu haitsu anzalahu haitsu anzalahul abdu min haitsu anzalahul abdu min nafsi haitsu anzalahul abdu min nafsi. Karena Allah Subhanahu wa taala untuk neberi ke tira orang, ne peduk kedudukan jih baina, neberi penghargaan jih hubena, kembali kepada tingkat urangan penghargaan Allah bagi hubena. Seraya dinaraya penilaian Allah di dalam penerimaan jih, sibdukna raya ke penerimaan Allah di dalam penerimaan Allah menerima jih. Jemaah yang terhormat, dalam hal tersebut penerimaan tersebut adalah dikarenakan karena ihtijat, kebutuhan yang hanjen bak tira manusia. Karena manusia adalah dalam posisi miskin. Kebutuhan yang hanjihan pada manusia karena manusia dalam posisi lemah. Kebutuhan yang hanjihan manusia karena manusia dalam posisi adalah jahil. Demikian pula selanjutnya, maka seluruh kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah dua. Adakala semua kebutuhan yang memerlukan oleh manusia tapi Allah tidak menerima karena manusia tidak menerima panggilan Tuhan. Atau yang kedua, kebutuhan tersebut adalah lambat Allah terima karena menteri baik terima perintah Allah. Jemaah yang terhormat, seiring dengan hadis tersebut juga na tulisan dalam kitab yang mudah-mudahan dia tekalan dalam tulisan. Nutulis dalam kitab Syarah Hikam, Urudul Imdadi bihasabil isti'dad. Id syurukul anwari ala hasabi safail asrari minal akdar. Ini adalah kaitan antara hadis dengan perkara yang ada dalam matan kitab.
urudul imdad bihasabil isti'dad. Ditna bagah merempak bantuan Tuhan, ditna tajam bak dah sambut panggilan Allah. Kalau panggilan Allah nehoi lalu genanyo bahasa Aceh hana retu, Allah memanggil kita menyahuti, Allah melarang kita berhenti. Maka kalau demikian karena Allah henten nehoi kan karena mudarat ni Tuhan, Allah henten lakekan karena hansib ni, Allah henten niukan karena hai bubut. Tetapi yang lakukan niwa dan semua oleh Tuhan untuk melihat ubina raya nilai panggilan. Ubina raya nilai adalah ketentuan Allah. Maka begitu panggilan Allah disahuti, begitulah Allah Ta'ala menyahuti dia. Contoh haji, apabila manusia katuh berusia taklif, maka manusia tersebut adalah dipuwajib dengan hukum syariat. Maka begitu manusia itamang taklif, bak watenyan pula lah manusia menyambut hukum syariat. Umur taklif mesti lakukan pekerjaan yang diyu oleh Tuhan. Hana tinggal masa yang terbuang dengan sia-sia hana taat, maka sama dengan Allah begitu cepat, begitu bagah bila urunyan dalam posisi darar. Di antara sifat begitu darar, manusia yang melepaskan nyawang dan bernafas yang terakhir tetap dalam posisi membutuhkan kepada bantuan Allah. Bakwatanya bantuan Allah yang sangat diharapkan. Dinatrib Allah nebantu apabila hutnyan kana. Lagi dinatrib gisuud apabila Allah nehebuknyan. Sehingga dengan hadis yang demikian, dengan matan kitab yang lainnya, kait kembali dengan hadis yang lain. Ta'arraf ilallahi firrakhai, ya'rifka fisyiddai. Apabila dalam waktu sosial, waktu keadaan yang aman-aman, hana tak pernah gangguan panggilan Allah tasahuti, maka Allah akan menyahuti kamu dalam posisi syiddah. Mata yang tengah deh bagai tasaut panggilan Tuhan melihat barang yang baik. Lalu kemudian anggota yang sehat bagai tak berlangkah untuk menerima dan menuju barang yang gad. Begitu mata hana deh le bagai nebantu oleh Tuhan. Begitu lidah mentang bergerak, mentang lagu menyudakan lidah pada tempat yang rida oleh Tuhan. Begitu rida benar lidah hana bergerak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk mendapat kalimah la ilaha illallah. Ini adalah makna ji dinatrib manusia neterima oleh Tuhan neseut puan yang tahoi, dina bagah manusia itu giseut puatra wa tanahoi oleh Allah. Pakan kenyamanan Ni'ilat id syurukul anwar ala hasabi safail asrar minal akdar. Karena tetap dalam posisi darar. Orangnya mau sakit ada jet yang tangku bagah lebih boleh. Orangnya lain lampu yang tangku ada jet bagah budek balik. Katanya dalam perjalanan menumpak mancet dalam kenderaan berbagah gelah mancet. Katanya ada jet menumpak kerusakan kenderaan berbagah lirih pegat. Maka semua sesuatu alam yang dalam gelap gulita seput hana tadu karena terharap berbagai pengeh. Lalu alam yang memang keadaan yang hana memudahkan udip berbagai aman kalau musim karu. Kau sisi dunia ekonomi yang dalam keadaan susah berbagai normal dan selanjutnya. Maka sama dengan pegah ledengku adalah ditna bagai pengeh dan ditna berat. Ditna bagai pengeh ruangan masjid dan ditna berat pengeh, ditna bagai udip dan ditna raya apunya itu menglambola. Dada manusia merupakan adalah tempat taruhan asrar, tempat nekebah sinar iman oleh Allah Ta'ala. Ditna trip dan ditna bagah tersinarnya iman dengan sinar God. Ditna trip gelah kuta dalam dada. Ubina raya sinar iman tersinar dalam dada. Ubina ditnaglih kuta yang dalam dada. Maka karena yang demikian sidang jemaah yang terhormat, tak akui han tak akui manusia itu punya kotoran dua macam. Yang pertama ada kala yang menyangkut dengan hanaglih kuta hisi, dan yang kedua yang menyangkut dengan hanaglih dan kuta maknawi. Dinatrib menyamanan kuta bertahan, dinabrat kuta bertahan. Maka dalam pandangan agama, bila ka kuta hana gebi trip kebah.
Adakala kutanya kuta hisi, adakala kutanya kuta maknawi. Alasan yang hana gebi kebah kuta yang kana tetapi geyupi kul ngengleh wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Apabila gaki getah akan merempuak kuta dengan getah merempuak kuta dengan getah boh kaya, merempuak kuta dengan getah barang yang menggetah umpama haji. Atbi'is sayyi'atal hasanah, kuta yang kalihna berbagai bacut darah. Mudah-mudahan menyolih kuta bagai darah tamhuha, dia akan bagai gelih. Tetapi indah lihat kuta hana bagai rah, sehingga kutanya kali merupakan kuta, tapi kaji kasawaya nako. Orangnya mau kenang barang yang kuta bak bajai, karena bajai meruh, maka itu biat bacut istilah urajeh elalat. Orangnya hana darah, sehingga hana darah minggu ke hana darah. Nyan kuta nyan kali kuta gelih, tetapi kuta kaji kasawaya. Han gelih menyokon alat yang luar biasa pakai. Iaitu alat yang sampai payah terubah warna kuta, warna hijau ubah ngaji. Baru itu yang gelih. Bahkan karena genanya kuta kaki, kenang lehap hana padina gelih rah. Kenang abai hana padina gelih rah. Kemudian kuta yang kana hantam pernah daud bergelih bacut, sehingga kakinya kelehi kuta, tetapi adalah kutanya yang kaji ke kulit aki naku. Munya kutanya yang kaji ke kulit aki, coba dakalan sira urang yang necis. Musim belang paling mudah dakalan. Ia belang adalah mengakibatkan kepada kuning gukaya kuning dapak dan kuning aki itu. Munya tiap kali woi belang gerah kaki dengan hana tersikat dengan benda yang agak rekut bacut, maka kuningnya akan mengendap atau gukaya dan kuningnya akan mengendap pada kaki. Pajan darah, lih belang tengah baru darah. Nyo trip glih kakan karena kaji kepamu kaki. Tetapi tiap kali terdengar lam-lang, hidih belangkan ke arah bacut, tuh rumah pakai sikat, maka hanaji kesulit. Sistem pembersihan hisi adalah karena kuta hana sama model, maka alat peglih juga hana sama model. Munyo yang kutanya ngelehok tayok lang ia mungkin glih. Munyo kutanya ngai menyu memang talah ia sikan mon hai tem glih kuta ngan klik ngan cet. Munyo kutanya dengan getah kaya mungkin dengan tabuh menyu juga hai tem glih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan alat, adakala alat nak kebah menyu li Tuhan karena untuk peglih kuta yang mengikat dengan cet. Adakala nak kebah li Allah Taala ia karena nya peglih kuta mengikat ngelehau dengan ilmu. Adakala nak kebah li Allah Taala dengan getah boleh main dengan buah kuyun karena nya peglih kuta yang mengikat dengan buah lembu yang nak laut dia. Begitu pula lah kuta yang sifat-sifat maknawi. Sifat yang dalam dada manusia, ujub ria, urang tasawufkeun adalah 10 buah penyakit hati. Nyo hai tim glih, hai tim glih, hai tim glih, menyekeun dengan ubat drawai masing-masing. Munyo ngobat drawai masing-masing, hana payah ut nganek batai kenang gedah lebu, tetapi memada-mada dengan sabah boleh mengubut ramah-ramah glih rawai. Karenanya sidang jamaah yang terhormat, inilah yang menyatakan lidingku, padit natrib akan merempuak glih dan bantuan Allah. Padit natrib tasawuf dan tajauti perintah Tuhan. Sebab karena menyatakan lidingku syurukul anwar ala hasabi safail asral minal akdar. Di natrib itu mengbalik arus lampu dalam masjid glih. Di na gadah kuta yang na. Di na raya akan hu kembali. Di na tiga itu adalah apu yang na alam tanya. Maka karenanya sidang jamaah yang terhormat, apunya itu dalam dada manusia merupakan sinar nur dan sinar iman. Maka dengan sendiri adalah menyoba 20 masapat haiti menunggu. Baik yang putuh lampu kai jamang, sinar kai jamang, tetapi adalah bola mecet. Lampu kahu, tetapi karena kaca jahana glik. Inau hana pina dauku, tapi adalah puluhan tahun yang kau ikut. 20 tahun yang kau ikut, 50 tahun yang kau ikut, 40 tahun yang kau ikut. Setiap orang dia di rumah dan setiap orang dagang. Bandung banyak dipek pasal lampu. Langkah malam bilik banyak dipek. Maka somprongnya adalah alat untuk pedehu. Hu banyak karena
tetapi bantaboh somprong ji adalah kenang cet, kenang hitam dan kenang kira-kira yang menyangkut dengan lidah apui sehingga ji kuta, maka sinar apui yang kana hana lemah ulua dikarenakan karena lampu hana udip, tetapi karena kuta galong glih di nadrib glih kutanya malamnya kuta bacut tinggal bengah sempuh. Malam tengah kuta bacut, malam lusa sempuh. Wa atmi isa yatal hasanata damhuha. Tetapi kuta si bulan tiga sempuh semprong, payah jampu ngai menyek baru idengli. Jamaah yang terhormat. Kemudian apabila sifat demikian manusia ka dimaklumi, maka manusia tersebut adalah katanya teringat rawatih padina derajat dan pat nekebah lun li Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga tersirat di dalam kitab, idza kanal abdu linadri maulahu mukriman, kemudian wa li hurmatihi mu'azziman wa ila mahbubihi wa mardaihi musari'an, kana Allahu azza wa jalla lahu fil akhirati liwajihi mukriman, hingga hukum jiwa lisaihi Allah taala muhinan benar mukriman. Apabila manusianya adalah perintah Allah yum ba'ji na yum na harga perintah Tuhan. Dua macam analisa dalam kitab nayum. Sama macam nayum perintah Tuhan yang asli begitu panggilan begitu kerja. Sama macam nayum perintah Tuhan ada hanai kerja hana memang mempeka salah. Contoh umpama Allah antai orang Jumaat nahai idza nudiya lis-salati mi yaumil Jumaah fas'au ila zikrillah. Ubina kegiatan lain tinggal tapi masjid berangkat. Sama macam tu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaati fas'au ila zikrillah. Masjid hana madiring tapi di ke masjid pi hana memot aku. Itu surah yang kedua. Bila nahai li Tuhan niyo puasa, tamuang dalam puasa, itu adalah yang asli. Yang kedua dan lehai Allah Taala kemudian kutiba alaikumusiyam dalam puasa hana puasa tapi hana mekaibu dalam puasa. Tetapi hana pajuh makanan di keurung puasa. Lalu kemudian yang menyangkut dengan bulan-bulan puasa lehai dan tarawih, maka hana ja'u tarawih itu asli. Tetapi hana ja'u tarawih kan mekai kedai karena perih ia dandang li hurung tarawih. Tetapi Pak Kricit, inilah makna haji menghargai perintah dan adalah nilai Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalannya demikian sehingga manusia ini adalah mendapat rahmat dan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terdapat dalam hadis kursi, tulisan dalam hadis kursi, ya ibna Adam ati'ni fima amartuk, ya ibna Adama ati'ni fima amartuka. Hai manusia, kun Allah, ati'ni fima amartuka, tak ikuti lun pe yang lun. Kalau lun barang kerja tak kerja, kalau lun barang piyuh tak piyuh. Itu Allah menyatakan. Wala tu'allimni bima yuslihuka inni alimun bi khalqi. Wala tu'allimni baik tak purna lun. Ya tangku anda baik mana nabi kelun. Ya tangku ndak ambek lagi nyawa ni jok kelun. Ya tangku ndak ambek jina ni jok kelung. Ya tangku ada jet anda mekau binan ni jok kelung. Kun Allah Taala putra yang kata wata tu kun Tuhan. Hana terima dengan qada dan dengan rida tu, maka nak kun Allah Taala baik saja atulung. Barang yang rasa-rasanya yang lebih baik kepada kata baik dia atu. Kena yoceh umpama. 5-6 draw le puat draw nak karunia Tuhan Nabi ana. Ada ambek inang mandum. Alanya Nabi agam mandum, ada ambek agam mandum. Kemudian uyam dah ambek anak agam pun anak inang pun. Putra yang kena jawab oleh Allah Subhanahu wa taala nyatakan oleh Allah Taala, wala tu'allimni bima yuslihuka. Baik saja tolong putra yang rata-rata hana cocok dengan kata. Karena ini alimun bi khalqi. Lul lebih tukri, lul lebih deban. Lul lebih tu menyonyan hamba lun lagi nyawa lujuk ke ji. Menyonyan ji puit ranya bina mut lujuk lun. Maka karenanya adalah dalam bahasa Rasulullah
ataupun dalam bahasa hadis yang dalam istilah dengan hadis kursi, laginya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung daripada hadis tersebut, innama ukrimu man akramani wa uhinu man hana alaihi amri. Ini adapun innama ukrimu man akramani wa uhinu man hana alaihi amri. Lun kun Allah Taala adalah ukrimu man akramani. Lung pemulia sawanya itim pemulia lun aku. Berawai diberi penghargaan lun kun Allah, lung beri penghargaan ji. Allah menan pegat takalan bak kanto-kanto jeno menan tulisan. Anda sopan, kami segan ditulis. Anda sopan, kami segan. Sopan di dalam pertemuan, sopan dalam pembicaraan, sopan di dalam sikap yang tersikapi. Maka bak geberi jinawab beliau orang jawab segan. Sehingga karena penuh dengan penghargaan, beliau katanya tak beri sikap, dia orang lain juga gesegani kepada katanya. Ini sesama manusia. Lalu dengan Allah Subhanahu wa taala bakri, ukrimu man akramani. Monya urang yang ji pemulia alun. Kan dalam artian sebab karaya lun ngewak pemulia. Hana di pemulia lun mesti orang pilih yang lun tetap raya. Hana diberi penghargaan ke lun le mesti rapi yang lun tetap orang yang hana terpena kekurangan. Maka karenanya senang jemaah yang terhormat, kalau untuk mencari kemuliaan daripada Allah Taala, pemulia Allah hilai lebih hawain pada katanya. Ujung daripadanya wa uhinu man hana alaihi amri. Dan adalah hanayum, hana nilai, hana lung pegat lung open, hana lung beri penghargaan lelun kun Allah Taala, sawan yang Allah hana beri penghargaan. Man hana alaihi amri, manusia yang kira-kira ubud hat nilai urusan lung. Agama yang lung putrun ubud hat yum baji. Aturan yang lung putrun ubud hat penghargaan baji. Perintah lun ubud hat ditembruli lagi. Maka karena ji adalah hanayum aturan lun, bak lun mau berketut hanayum daripada ji bak ji bak lun. Maka kemanan lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yandura abdi fi haqqi. Lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yandura abdi fi haqqi. Lun sagai hal peduli keperluan manusia. Sagai hal peduli keperluan dan kebutuhan manusia. Selama ji hanai peduli daripada amar dan daripada perintah lun. Ini jelas bahasa akhirat. Kan yang menyangkut dengan alam dunia, menyangkut dengan alam dunia. Orang kafir hanai peduli perintah Tuhan, tapi Allah nak beri senang. Orang maksiat hana peduli perintah Allah, tapi Allah nak beri kaya. Allah Taala nak pegah nyan haram, tapi kenanji dak buat bagah laga kaya. Ya urusan dunia nak. Tapi karena urusan akhirat, karena jinau hana dak peduli, karena nak pegah li Tuhan, be hanayum be ba Tuhan. Sehingga leh meningai menghajat kepada Allah. Allah tiga tu hantim peduli. Apabila jinau kira-kira gedanya hana peduli li sira orang, mungkin orang lain yang melakukan kepedulian. Tapi minyak orang yang kedua, Allah hana peduli, mesti manusia pun hana sanggup melakukan peduli kepadanya. Bahkan karena orang yang kedua adalah orang yafirul mar'u min abihi wa akhihi wa bani. Yang menyangkut dengan kemampuan nabayah, kadang-kadang orang yang ahli, orang alim, orang god juga mereka tidak sanggup membela anak. Kemudian ibunda tu orang yang indah dengan Allah juga hana sanggup. Kemudian banihi juga hana sanggup. Kemudian akhihi juga hana sanggup. Bahkan kejap bandum-bandum orang hana kemampuan dan hana kemungkinan kebantu kedanya. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing manusia pada orangnya, anak dengan iyah dengan anak, adik dengan abang, abang dengan adik, suami dengan isteri, isteri dengan suami, sya'nun yughni. Masing-masing urusan rawatnya yang kegaduh dah. Lain mandum-mandum hana tinggal peduli, fikir nasib adalah nasib masing-masing. Maka karenanya bakwatanya ke mau tidak mau, manusia itu akan memandang, akan mengajukan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga bahawasanya nenging ni peduli oleh Tuhan kepada orangnya, tetap dijawab oleh Allah Taala dengan hadis qudsi, lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yandura abdi fi haqqi. Kemudian inilah makna yang dinyatakan oleh Rasulullah, in man arada ay ya'lama manzilatahu indallah falyandur manzilatallah min qalbi. Jamaah yang terhormat, kemudian apabila sikap tersebut genanya kaik tersikapi, sikap bahasa tersebut kaik terhayati, ilmunya kalena genanya miliki, tinggal tu adalah untuk melakukan amalan dan untuk mengikut sertakan dalam udip keseharian. Kalaulah memang putunya kalena, kalaulah gambaran udip kalena, aturan pakai kalena, aturan penggunaan kalena, hana tergunakan aturan baik sabuh saah sehingga pesalah orang lain. Ya tangku pakai meno kelun, ya tangku pakai hal laganya kelun, ya tangku pakai hal mentulun. Jadi bak orang yang kedua, hana guna terlakukan kesalahan terhadap orang lain, tetapi kesalahan-kesalahan tersebut adalah menimpa dan kembali kepada salah derawat itu sebab hana tergunakan aturan kerja. Kemudian aturan kerja terbagi dua. Yang pertama aturan kerja yang menyangkut dengan hukum sah dengan hana sah kerja. Yang kedua aturan kerja dengan aturan yang bawa hukum menemu keuntungan puhana dalam kerja. Maka yang menyangkut dengan fiqah adalah merupakan pelajaran yang menyangkut dengan tata cara kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan bersifat dia pekerjaan tersebut dengan sifat sihah. Apabila pekerjaannya bersifat dengan sifat sihah, maka sama dengan talab Allah Taala hanali bakadanya. Adapun aturan yang menyangkut dengan yang kedua, yaitu dengan yang menyangkut dengan ikhlas, maka itu bukan memang sifat dan ketentuan untuk sihah, tetapi adalah untuk mendapat keuntungan. Sehingga adalah dalam pandangan hukum adalah dua analisa, dua macam analisa. Menyangkut dengan hukum fikih dengan hukum biasa adalah syarat dan rukun baikna barang yang menegah, itu aturan untuk sah. Syaratkah terpenuhi, rukunkah terpenuhi, barang yang melarang hanali baji, maka pekerjaan tersebut ia tasifu bisihah, kagakun sah. Apabila kamu tipu dengan sihah, maka gugurlah talab, hana gedang yang li pakan hana tak kerja. Adapun yang menyangkut dengan mendapat keuntungan pekerjaan, bukanlah dengan lengkap syarat dan rukun, tetapi yang menyangkut dengan merempuak keuntungan adalah dengan hilang segala sifat yang hanagat dalam pandangan, dengan gadah segala sifat yang hanagi din dalam pekerjaan, di antaranya berikhlas. Sehingga ikhlas makna dalam pekerjaan itu adalah menurut syariat, menurut fikih, ikhlas itu adalah bukan syarat untuk sah, tapi adalah syarat untuk merempuak pahala. Tetapi dalam ilmu sufi adalah ikhlas itu ganggap syarat untuk sah. Artinya hana yum sah, memang hana faedah. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, oleh kerana yang demikian, hana yum kahlih iblang, hana yum kahlih semula, hana yum kahlih ke Mekah, menyopadi hana mengui. Tetapi adalah baru nilai katanya ka selesai di dalam usaha, maka keuntungan tersebut akan bisa dinikmati. Maka nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sesuai dengan keikhlasan dan sesuai adalah dengan bersih dada daripada segala yang hanagat. Di antara sifat keikhlas yang betul-betul, yaitu hana ibadat maksud untuk sesuatu tujuan. Sudah azan ke? Sebagai yang terakhir, gambaran ubina raya nikmat Allah yang kan Nabi kepada katanya, dina sungguh bak terpertimang pemberian Allah
si dumnan raya ulalah Allah menerima balik. Dina cepat terima panggilan Tuhan, si lagenyan bagah Allah menerima ante dalam posisi adalah gedanya mahajat dan mudarat. Yang terakhir, manusia udip adalah dalam dua golongan. Saboh golongan nepegah lidingku al-ghafil. Saboh golongan gekun al-aqil. Artinya yang saboh golongan manusia al-ghafilu, urang lalai, abih ngan hana mupa mentang. Yang kedua adalah posisi urang al-aqil, urang yang na pertimbangan. Urang yang hana pertimbangan yang udip dengan keadaan lalai mentang yang gekiranya urang lalawan, urang rugawa. Yang gekira urang lalau dan urang rugaw gaduh bilang nikmat dan buat yang god yang kada kirim ke Tuhan. Toynya sedekah dunom tijinya dunom tijinya duno. Semayang sunat duno le, semayang perle duno le, ulain duno le. Gaduh bilang nikmat yang kamu buat ke Allah Taala. Yang dalam istilah tasawuf ghafil. Gekira urang lalawan ku. Maknanya kan ibadat yang salah. Gaduh ingat padit nala ka buat God and homo ka. Tetapi yang kan urang yang lalai, yang gekun urang akil. Yang gekira urang punya pertimbangan dan urang yang normal semikir adalah selalu mengingat padit nala Allah beri yang ka kekenanya. And orangnya mentang di nala pemberian Allah kalun. Lalu mungkin di dalam sijim mentang, dalam sabuh nafas mentang dan ingin pemberian Allah ke kedanya, ngan hitung seumur je terpegat-gat ke Allah Taala dalam na perimbangan. Dalam hal tersebut dah yang lebih gat. Yang lebih gat kedanya ingatlah nikmat Allah di nala yang kan juk na buat gat putra Tuhan yang kan buat gat ke kedanya. Apabila putra yang kan buat gat oleh Allah Taala kepada kedanya, sudahkah layak dumnan ibadat? Ka wajar dunan mensyukuri. Cocok dunan. Contoh yang paling mudah. Nikmat ubay ketut mentang nikmat mata di kalan ubay naraya nikmat di kalan. Ketimbang ente operasi sinek 15 juta nako. Galam dan ada. Pada naraya nikmat yang menyangkut dengan kaki. Ketimbang dia operasi padit gentau kira-kira dat tubuh. Pada naraya kira-kira yang menyangkut dengan kefungsi yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Antara dia operasi cangkok jantung mungkin ratusan juta ayum. Karenanya nikmat Allah hanalom nayum menyogalom gada. Nikmat Tuhan galom nayum hanalom gada. Maka karenanya li Allah Ta'ala tengah-tengah na ni pegada. Tengah-tengah na ni pegada. Pajan Allah ni pergadah nikmat tengah na, menyo tengah na nikmat han tertepu nyan nikmat. Tetapi menyo tengah na nikmat nyan tertepu nyo nikmat Allah han ni pergadah nikmat. Sehingga dalam hal tersebut adalah getulih malam ya'rif qadaran nikmati inda wujdaniha arafaha biwujudi faqdaniha. Malam ya'rif qadaran nikmati yang inda wujdaniha arrafaha biwujudi faqdaniha. Hana tatabayum nikmat Allah yang kan yuk bak kedanya. Ente kana hana tatabayum. Sang-sang hanayum, sang-sang hanayum, sang-sang hanayum. Maka nikmatnya yang derobot tetap nayum. Maka li Allah Taala neputuri nikmatnya na tatabi nikmat dungnya na karawaku. Maka dengan nunjuk nikmat Allah Ta'ala hana tatabi winayum, maka li Allah Ta'ala ni pegat balik arrafaha biwujudi faqdaniha, ni puturi dengan ni cak pulang. Nikmat yang paling raya nikmat iman engkau. Nikmat yang paling raya nikmat Islam. Iman dan Islam bukan datang sendiri, karena iman dan Islam itu merupakan adalah aturan Allah Ta'ala. Islam agama tabligh. Islam agama tabligh, kan agama langsung Allah netiak dalam dada manusia masing-masing. Tetapi agama Islam adalah agama penyampai melalui Jibril, melalui Rasulullah, melalui para sahabat, melalui para tabi', melalui tabi'in, melalui sampai ke
Sehingga dengan kata yang lain, jino mentang nikmat iman, mentang nikmat Islam dalam dada. Kemejak masjid hana geli. Keme pubut tahajud malam hana pupu. Kena jak di jula malam hana ya tu pakan kerana agama hana dalam sopo. Tengah na urang bi agama, tengah na urang hira agama, tengah na mangat pegang agama. Hanayum agama, tetapi kira-kira sebalik ji arafaha biwujudi faqdaniha. Tuhan akan dengan tahu, kiban dengan tahu nabi dengan barang yang kira-kira hana lihat ranyan. Kena semayang payah talum najih hina menyunah hanta je dekat ipoh. Tena kejak murno hanta je pakai kanan terjak kanan takut ibu karu nanti. Maka karenanya selama tengah na nikmat Allah yang kana, adakala agama, adakala orang yang tukang jaga agama, benayum bak katanya, semoga han tukar li Allah Taala agama katanya dengan agama lain dan han pinah li Tuhan orang jaga agama dengan orang tukang perkaru agama. Itu berah itu. Maka karenanya menyotengah na orang jaga agama, orang terima agama hanayum bak katanya, tukar balik li Allah Taala. Katanya kena agama tapi orang kan li orang yang tukang jaga agama, kan orang tukang perkaru orang pelihara agama. Demikian pula yang menyangkut dengan kepentingan umum. Tengah na orang yang dem jaga yang bawa bernormal keadaan udip aman, ke normal agaman udip sosial, hanayum bak katanya tukar balik li Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang terbalik daripada orang yang pertama. Inilah yang terdapat pula di dalam tulisan urung sufi, malam ya'rif qadran ni'mati inda wujdaniha arrafaha biwujudi faqdaniha. Nikmat Allah tengah na hanayum, maka dengan tahu balik di Tuhan. Artinya tengah na mata hanayum dengan tahu balik di Tuhan dengan hanade. Tengah nasu hanayum dengan tahu balik li Allah dengan hana tapana. Tengah god akai hana fikir ke Allah dengan tahu balik dengan hana tapana ingat. Inilah yang kira-kira nikmat Allah Taala. Kalau demikian, nikmat Allah adalah nijuk li Tuhan gelantau ne puturi dinala talung kepada kata dinala. Ingatlah nikmat Allah. Padit nala haid tauku wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Monyo haid tak kira dinala nikmat Allah Taala yang nampak katanya, maka baik na dia itu nikmat daripada buat katanya lekrek nyanti uro tengat. Tunyo lun nyo. Maka pekerjaan yang gad baru dua pu tersyukur kepada Allah gaduh dah ingat-ingatnya. Padahal nikmat Allah Taala adalah sejai dalam imbang akibat ji pakri karena nak tengat mendual hepu karena ibadat sehingga lemah. Bak lun kamu mada, lun ka cukup, lun kana lam taat. Sehingga rasa dan rasa hana padina sungguh. Hanali memang niat yang untuk melakukan ibadat yang lebih sungguh karena tanggap sudah nah. Tetapi menyotengat nikmat Allah yang diberi, katanya galam cukup untuk tersyukuri. Nikmat Allah sebele galam imbang untuk dan balah. Maka dengan sendirinya taat yang kana tetap akan kokoh dan menyona peluang taat yang galamna akan terlakukan penambahan. Mudah-mudahan dengan jalan yang demikian nikmat Allah yang diberi hana necok pulang dan nikmat Allah yang kan nejuk hana tukar. Kalau tidak demikian neputuri oleh Allah Taala dengan balik yang kedua, sehingga adalah kun Allah Taala lagi-lagi makna haji yang kalau juknya nayum badraw ke hanayum punya hanayum lun hana tetebi ubinalum lung juk lain yang adanya yang lung harus terturi. Lam wadah senang tua kepada Allah Ta'ala hana padina ingat. Ani yuk dah sakit, begitu sakit laju ya Tuhanku baik rit motor. Ya Tuhanku baik karam motor. Ya Tuhanku baik mupak motor. Yuh jipluang gat dumpu gat leho hana larau sapu tan. Anti ka kena ne mantuk ya Tuhanku baik mupak. Nyan bak wadah ya Tuhanku baik mupak le, ya Tuhanku baik relah le. Allah Taala lagi ada bicara pertama, nayum lum buno badraw kahana, hanayum kata balum. Sehingga adalah selama mata udip dua atu mentang dalam keadaan nikmat normal, gunakanlah sifat kenormalannya kepada Allah Taala. Mudah-mudahan dia kata alam hana normal le akan terima imbalan yang nayum katanya Allah. Muliakan Allah Taala dan aturan Tuhan. Semoga mulia katanya Allah Taala. Dan ingat kepada Allah Ta'ala dalam masa senang. Semoga Allah akan mengingat kepadanya dalam masa adalah dalam hanali senang.